You notice how you move your feet. Come here, want to dance with me? I can learn fast if you're down to teach. Let me see you go back and forth. Move your body from south to north. It's a party so bad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siswa-siswi SMK PGRI 2 Cianjur kelas 11 jurusan OTKP, hari ini kita akan membahas mata pelajaran otomatisasi tata kelola kepegawaian. Tetapi sebelumnya Bapak kasih waktu buat kalian 2 menit untuk kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ya, anak-anakku yang Bapak banggakan, minggu yang lalu kita sudah bahas tentang prinsip-prinsip administrasi kepegawaian. Hari ini kita akan membahas beberapa poin tentang sistem kepegawaian. Di antaranya adalah 1. Pembinaan pegawai. Pembinaan pegawai itu berasal dari kata bina yang berarti bangun. Artinya apa? Bahwa dalam sistem administrasi kepegawaian, dalam sebuah perusahaan ataupun instansi sudah pasti ada yang namanya pembinaan pegawai. Tujuan daripada pembinaan pegawai itu sudah pasti bahwa untuk membangun seseorang yang tadinya mungkin pada saat bekerja dia malas-malasan, pada saat mau bekerja dia telat hadir, maka sudah pasti pembinaan pegawai itu sangat diharapkan. Karena memang dengan adanya pembinaan pegawai ini, maka pegawai mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Pembinaan pegawai negeri sipil untuk meningkatkan sumber daya manusia di dalam instansi, ada yang namanya pembinaan pegawai negeri sipil ini. Tadi sudah Bapak singgung menyangkut dengan mengapa sampai bisa terjadinya pembinaan itu. Yang tadi adalah bahwa agar pegawai mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik dan bisa mengelola administrasi perkantoran dengan baik pula. Dengan demikian, kalau misalnya yang tadi disebutkan bahwa yang dibutuhkan adalah sumber daya manusia, artinya apa? Pegawai yang bekerja di sebuah instansi sudah pasti harus memiliki tanggung jawab dan loyalitas terhadap instansi tersebut. Karena memang pegawai negeri sipil itu telah diatur dalam undang-undang. Yang tadi juga disinggung menyangkut dengan keterlambatan, malas kerja, semuanya akan dilakukan pembinaan oleh atasan dari si karyawan tadi. Anak-anak yang Bapak-bapak salah, tujuan pembinaan pegawai negeri sipil tujuannya adalah 1. Diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan membangun secara berdaya guna dan berhasil guna. Kalau kita bicara tentang pegawai negeri sipil ini, pegawai negeri sipil setelah sudah ditetapkan sebagai seorang pegawai tetap oleh pemerintah, maka sudah pasti dia harus mengikuti aturan-aturan atau undang-undang yang dibuat pemerintah untuk penyelenggaraan sebuah pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, pegawai negeri sipil wajib mematuhi dan memiliki kemampuan dan loyalitas terhadap instansi. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah meningkatkan mutu dan keterampilan dan memupuk kegairaan kerja. Artinya bahwa keterampilan yang dimiliki oleh seorang pegawai negeri sipil itu harus ada. Pada saat penerimaan calon pegawai negeri sipil,
pemerintah sudah memposisikan di bagian-bagian mana penerimaannya. Kasih contoh misalnya, seseorang yang lulusan dari jurusan komputer atau informatika, dia ditempatkan di bagian komputer. Seseorang yang lulusan administrasi, dia harus ditempatkan di bagian administrasi. Itu sudah pasti, karena memang sesuai dengan pendidikan yang dia dapatkan. Yang ketiga adalah diarahkan menuju terwujudnya komposisi pegawai baik dalam jumlah maupun mutu yang memadai, serasi, dan harmonis. Bahwa memang terwujudnya pegawai yang baik itu memiliki kinerja yang baik pula. Dengan demikian, seseorang pegawai negeri sipil, dia mampu melaksanakan tanggung jawab tadi, dan dia mampu bekerja sama dengan tim yang ada dalam satu timnya. Kasih contoh misalnya, dalam satu ruangan yang terdiri dari staf-staf administrasi, dia harus membangun hubungan kerjasama, hubungan harmonis antara satu dengan yang lain. Yang berikut adalah ditujukan kepada terwujudnya suatu iklim kerja yang serasi dan menjamin terciptanya kesejahteraan maupun rohani secara adil dan merata. Kalau misalnya ingin terwujudnya sebuah iklim yang serasi, sudah pasti yang tadi dibahas pada poin yang ketiga tadi, dia harus membangun kerjasama dengan yang lain, keharmonisan dengan yang lain, dan bisa melaksanakan tanggung jawab pun dengan baik pula. Yang berikut adalah diarahkan kepada penyelenggaraan, penyebaran, dan pemanfaatan pegawai secara teratur, terpadu, dan berimbang. Itu adalah sebuah tanggung jawab yang mesti dilaksanakan oleh pegawai negeri sipil. Lalu yang terakhir adalah diarahkan kepada pembinaan dengan menggunakan sistem karir dan sistem prestasi kerja. Bicara tentang sistem prestasi kerja, seseorang pegawai negeri sipil yang memiliki kemampuan dan kinerja loyal terhadap pemerintah sudah pasti akan diberikan prestasi. Prestasi itu ada dalam berupa uang ataupun jabatan. Yang tadinya mungkin dia kerjanya di bagian staf, bagian bawah, dia diangkat menjadi kepala bagian. Itu yang akan diberikan oleh instansi kepada dia. Kemudian yang berikut adalah asas-asas pembinaan pegawai. Asas hukum. Yang kedua adalah asas profesionalisme. Yang ketiga, kemudian yang berikut adalah asas pembinaan pegawai. Terdiri dari satu, asas kepastian. Yang kedua adalah asas profesionalitas. Yang ketiga adalah asas profesionalitas. Yang keempat adalah asas keterpaduan. Yang kelima adalah asas delegasi, dan yang keenam adalah asas netralitas. Semua asas ini harus dijalankan, harus dilakukan oleh seorang pegawai negeri sipil. Misalnya kasih contoh tentang asas kepastian hukum, itu adalah setiap penyelenggara kebijakan dan menjamin ASN, artinya asas kepastian ini, pegawai negeri sipil harus memiliki kepastian apa ke depan? Kepastian dalam kerja, kepastian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itu sudah pasti. Dengan demikian, dari proses pembelajaran kita hari ini disimpulkan bahwa satu, pembinaan pegawai negeri sipil itu harus dilakukan oleh instansi. Yang kedua adalah
pegawai negeri sipil wajib mematuhi tujuan pembinaan dan mampu menjalankan asas pembinaan pegawai negeri sipil. Itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Pak Franky pamit daripada kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.